Film ini mengisahkan tentang Arthur Bishop yang dijuluki mekanik, seorang mafia dan pembunuh bayaran. Dia mendapatkan tugas untuk membunuh pemimpin dari kelompok penjahat narkoba dan orang-orang berpengaruh di dunia gelap. Namun pada suatu ketika, dia ditugaskan untuk menghabisi sahabatnya sendiri yang dengan setuju dia lakukan, dan hal itu akan membawanya menemui fakta-fakta mengejutkan di balik pembunuhan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Film dibuka di Kolombia, di mana sebuah pesawat mendarat di hanggar pribadi. Seorang pria bernama Jorge diangkut dan dikawal banyak mobil sampai ada penghalang jalan. Anak buahnya menyelesaikan masalah ini dan melanjutkan perjalanan hingga mencapai rumah mewahnya. Dia memasuki rumahnya yang luar biasa dan berjalan-jalan di dalamnya, sampai dia berenang di kolam renang dalam ruangannya. Dia melihat salah satu jam tangannya di dasar kolam dan menyelam untuk mengambilnya. Namun malah dipegang oleh seorang pria yang mengenakan masker pernapasan. Pria itu menahan Jorge di dalam air hingga dia tenggelam. Penjaganya kemudian melihat ke arah tubuh bosnya, namun dia terus berenang yang dilakukan dengan cerdik oleh pembunuh bayaran tersebut. Dia melepaskannya dan melarikan diri, dan di sini kita diperkenalkan dengan Arthur Bishop. Sementara itu, mayatnya akhirnya terungkap dan semua pengawal berlari ke dalam rumah mencari ke setiap sudut ruangan. Dengan menyamar sebagai koki, Arthur berjalan melewati rumah dan berganti pakaian di luar. Jorge dikelilingi oleh orang-orangnya yang tak percaya bahwa dia sudah mati. Sementara itu, Arthur pergi ke sebuah jembatan dan melompat ke air dan mengambil sebuah perahu untuk mengamankan pelariannya. Di New Orleans, Louisiana, Arthur keluar dari truknya dan menuju ke dermaga. Dia melompat ke dalam perahu dan mengarungi air hingga malam tiba. Dia memarkir perahu dan masuk ke dalam rumah persembunyiannya. Di sana, dia membuka dinding untuk memperlihatkan banyak gambar target yang telah ditentukan. Terkadang dia membuatnya tampak seperti kecelakaan, sementara terkadang dia membuatnya seolah-olah itu adalah orang lain. Dia kemudian meninggalkan rumah, naik ke perahu, pergi ke dermaga, dan melihat seorang teman bernama Henry dan menyerahkan uang kepadanya. Dia masuk ke dalam mobilnya dan pergi ke sebuah restoran lokal dan bertemu dengan Harry McKenna. Terlihat bahwa dia membawa dua pengawalnya, dan Arthur mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai. Harry memuji Arthur tentang betapa hebatnya dia dalam pekerjaan itu, tetapi dia membutuhkan teman dalam hidupnya. Dia tak bisa menjalani hidup seperti itu selamanya. Malam harinya dia berkeliling kota untuk menonton pertunjukan musik dan mencari penghiburan. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Sarah, dan mereka bergumul di kasur bersama. Keesokan paginya, dia kembali ke tempatnya dan mencari target berikutnya. Namun yang menjadi masalah, dia diminta untuk membunuh temannya, dan Arthur menelpon mereka dan meminta untuk bertemu langsung. Dia kemudian diangkut ke jet pribadi dan dibawa ke tempat netral. Dia bertemu dengan pria kaya bernama Dean. Keduanya berjalan-jalan dan Dean langsung mengatakan bahwa dia mengirim 5 orang untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di Afrika. Butuh waktu 6 bulan untuk mempersiapkannya. Namun semua orang itu terbunuh karena kebocoran informasi. Hanya ada 2 orang yang tahu tentang pekerjaan itu, dirinya dan Harry. Harry juga telah mengirimkan $20 juta ke rekening luar negeri dan telah menjual tim tersebut. Dia memberitahu Arthur bahwa dia memiliki waktu 48 jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu, atau dia akan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Keesokan harinya, Harry masuk kerja dan mengeluhkan seragam anak buahnya. Dia langsung membuka komputernya, begitu juga dengan Arthur yang menyelidiki misi yang gagal tersebut. Dia tahu apa yang dikatakan Dean adalah benar dan hanya merenungkan apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia menelpon Harry dan menyuruhnya untuk keluar dari gedung karena mereka akan mendatanginya. Dia menyuruhnya untuk memutus aliran listrik ke gedung dan menuju ke lobi lift. Dengan ketepatan detik demi detik, Arthur membawa Harry ke ruang bawah tanah gedung. Dia harus melewati beberapa anak tangga dan memasuki tempat parkir di mana dia melihat mobilnya rusak dan Arthur muncul dari dalam kegelapan. Harry mengatakan bahwa Arthur bermain dengan baik. Dia berhasil meloloskan Arthur dari semua langkah keamanannya sendiri dengan sebuah panggilan telepon. Dia tahu Arthur ada di sini dari pekerjaannya yang gagal di Afrika. Dan Harry memegang pistol dan menembak kendaraannya sendiri untuk membantu Arthur melakukan pembunuhan seolah-olah itu adalah pembajakan mobil. Arthur bertanya, mengapa dia tak membunuhnya saja?
Tetapi Harry mengatakan bahwa dia lebih suka Arthur yang melakukannya daripada orang lain. Dan Arthur kemudian menembak peluru ke dadanya. Perasaan penyesalan yang mendalam menguasainya, merenggut nyawa seorang sahabat. Di pemakamannya, putra Harry yang bernama Steve menyapa Arthur dan berjalan pergi. Dia kembali meminta tumpangan dan Arthur setuju. Dalam perjalanan, Steve diberitahu bahwa Harry sangat peduli padanya, meskipun mereka tak berbicara satu sama lain. Arthur diajak masuk ke dalam rumah Harry yang ternyata akan disita oleh pihak bank. Steve juga mengatakan bahwa rekening ayahnya kosong dan dia tak menyentuh $1 pun dari kematian ayahnya. Saat Arthur hendak pergi, Steve bertanya kepadanya, orang macam apa yang menembak seseorang yang menggunakan kursi roda. Dengan hati yang hancur, Arthur berjalan keluar. Kemudian, Steve berduka dengan caranya sendiri. Dia merusak rumah sampai adegan memotongnya di dalam mobil. Seorang pria kemudian menghampirinya dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Steve mengatakan tidak, dan pria itu menodongkan pistol ke arahnya dan menginginkan mobilnya. Dia tak menyukai hal itu, dan tampaknya Steve memarkir mobilnya di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi untuk menemukan pembajak mobil yang membunuh ayahnya. Dia memukuli pria itu terus-menerus hingga tak sadarkan diri, dan akan membunuhnya sampai Arthur datang entah dari mana dan menghentikannya. Dia melepaskan pria yang dipukuli dan memasukkan Steve ke dalam mobil. Keesokan harinya, Arthur bermain-main sebentar dan kemudian pergi berbelanja. Dia melihat Steve yang menepi. Dia bertanya kepada Arthur apakah dia bisa mengubahnya menjadi pembunuh bayaran. Jawabannya adalah tidak. Dan Arthur kembali ke dermaga dan memandangi sebuah perahu yang ingin dibelinya. Pada malam hari, Arthur memandangi foto sahabatnya dan menelpon Steve. Dia menjawabnya, dan Arthur memberinya alamat dan waktu untuk bertemu. Ketika waktunya tiba, keduanya bertemu satu sama lain, dan Arthur memberitahu Steve bahwa dia adalah seorang mekanik. Dia juga menyebutkan bahwa pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang mudah, dan keduanya kemudian mengadopsi seekor anjing. Dan Arthur melanjutkannya dengan mengatakan bahwa menjadi seorang mekanik membutuhkan pola pikir tertentu. Tak ada yang namanya balas dendam, dan semuanya harus dilakukan dengan cara yang bersih. Keesokan harinya, Arthur menyuruh Steve untuk membawa anjingnya ke kedai kopi, memesan kopi hitam, duduk di dekat jendela, dan mengerjakan teka-teki Sudoku setiap hari selama 3 minggu. Dia juga membawanya ke lapangan tembak setiap hari, membuatnya siap untuk pertempuran apapun yang mungkin dia lihat di masa depan. Arthur juga memberinya sebuah buku asuransi yang berisi hampir semua penyebab kematian dan ingin dia membacanya. Dia kehilangan mobil dan rumahnya sementara itu, dan Arthur mengizinkannya untuk tidur di rumahnya. Steve melatih cara menembaknya dengan akurasi yang sempurna, dan Arthur memberitahunya bahwa inilah saatnya untuk meningkatkan latihannya ke tingkat berikutnya. Dia membawanya ke tempat yang tampak seperti rumah jebakan, dan keduanya diizinkan masuk. Steve bertemu dengan pedagang senjata, dan Arthur memberikan daftar senjata untuknya. Tetapi kemudian, dia tiba-tiba pergi untuk membunuh pedagang itu. Dia kemudian mengatur seolah-olah target mati karena tekanan erotik. Arthur lalu mengatakan kepada Steve bahwa dia ingin Steve melihatnya dalam membunuh target secara langsung. Mereka kembali ke tempat Arthur, di mana dia meminta Steve untuk tak menyentuh barang-barangnya. Arthur lalu membuka dinding rahasianya dan menunjukkan kepada Steve bahwa pria yang mereka bunuh adalah seorang pedagang senjata yang menjual senjata kepada siapa saja. Dia kemudian menunjukkan kepada Steve target mereka berikutnya, Burke, yang terlihat seperti pria biasa dari kedai kopi, namun ternyata dia merupakan seorang mekanik dari organisasi lain. Dia memiliki obsesi gila terhadap Chihuahua, oleh karena itu dia membutuhkan seekor anjing. Dan rencana Arthur berhasil dengan sangat baik, dan Steve diundang untuk minum-minum di malam itu. Arthur kemudian menyiapkan racun yang mematikan untuk membunuh Burke. Malam itu, ketika Steve melihat kesempatan, dia mengeluarkan racun tersebut dan memutuskan untuk menyimpannya kembali di sakunya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Burke dan berjalan keluar. Tapi Burke mengejarnya dan bertanya apakah Steve ingin tumpangan. Melawan arahan Arthur, Steve masuk ke mobil dan mereka kembali ke tempat Burke. Sebuah rumah besar, cukup mewah dan mahal. Dia mengajaknya berkeliling dan Steve ingin menjadi orang tolol dan mencoba membunuh Burke seperti yang dilakukan Arthur pada pedagang senjata. Namun hal itu tak berhasil dan keduanya bertarung dengan hebat satu sama lain. Namun, Steve terombang-ambing dan diikat. Dia tak memiliki kesempatan, namun berhasil mengambil obeng dan menusuk Burke berkali-kali.
dan berjalan ke arah Steve, yang kemudian memukul dan menikamnya hingga berhenti bergerak. Kembali ke rumah Arthur, dia tak terlalu senang dengan kekacauan dan agresi yang tak perlu yang disebabkan oleh Steve. Keesokan harinya, Arthur mengambil sebuah paket dari bandara dan berjalan ke mobil. Dia membukanya dan menemukan uang dan sebuah telepon. Ia menelpon nomor yang tertera di sana dan Dean berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia menggunakan mekanik lain untuk menyelesaikan tugasnya. Arthur tak terlalu senang dengan hal itu, tetapi Dean mengatakan bahwa berkas berikutnya adalah prioritas utama dan harus diselesaikan secepatnya. Target mereka adalah seorang pria yang telah menghasilkan jutaan dolar dari gereja dan program-program palsunya, dan Steve mengatakan bahwa pada dasarnya dia menjalankan sebuah sekte sesat. Duo ini kemudian membuat rencana untuk membunuhnya dengan menyuntikkan adrenalin. Di Chicago, Steve memberitahu Arthur bahwa seorang wanita meninggalkan sebuah kelompok Alkitab bersamanya dan ditemukan tewas. Targetnya masuk ke sebuah hotel sementara keduanya bersiap-siap untuk bertempur. Keduanya mulai memanjat gedung dari luar dan Arthur menempatkan kamera di sekelilingnya. Mereka melihat target, mereka sedang makan terus-menerus dan kemudian pergi tidur. Keduanya memanjat lagi dan mencapai atap lalu masuk ke dalam hotel. Ruangannya cukup sempit dan mereka memasukkan kamera melalui ventilasi agar dapat melihat ruangannya. Target mereka kembali masuk dan keduanya dapat mendengarkan dari balik tembok bahwa pria itu sedang mengeluh. Dokter kemudian masuk ke dalam ruangan dan target mereka mengizinkan dokter untuk memberikan sesuatu yang cukup kuat, yang ternyata itu adalah ketamin. Hal itu akan membuat adrenalin tidak bekerja kepadanya. Oleh karena itu mereka harus merubah rencana. Ketika dokter pergi, mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam ruangan sementara pengawalnya berada di luar. Keduanya kemudian berimprovisasi dan membunuh target mereka, dan dengan cepat melarikan diri ketika dokter kembali ke ruangan dan melihat kliennya sudah meninggal. Dokter memanggil para pengawal dan mereka dengan cepat menyembunyikan barang-barang tersebut. Saat Steve secara tak sengaja menendang baut yang menyelidap melalui ventilasi, salah satu pengawal pergi untuk memeriksanya dan ketika dia akan melepaskan kaca dinding, Steve membunuh pria itu dan mereka berlari sambil ditembaki. Para pengawal mengejar keduanya dan Arthur dengan cepat menghabisi beberapa dari mereka. Steve membunuh 3 penyerang dalam beberapa detik dan Arthur melakukan hal yang sama. Namun tanpa peluru, dia menggunakan tangannya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan Steve membantunya. Keduanya bekerja sama dan mereka melompat dari gedung sambil ditembaki. Mereka berhenti dan masuk ke sebuah ruangan saat polisi berada di tempat kejadian. Keduanya berpisah untuk menghindari kecurigaan dan Dean mendapat kabar tentang penembakan tersebut. Arthur pergi ke bandara untuk kembali ke rumah, tetapi dia melihat pria yang sama yang diduga tewas dalam misi Afrika dan segera mengikutinya. Dia terus mengawasi pria yang seharusnya sudah mati itu dan duduk di sebelahnya di dalam bus dan menanyakan apa yang terjadi di Afrika. Ternyata Dean membayarnya dengan banyak uang untuk membunuh 4 anggota lainnya. Dan Harry curiga sehingga mereka mengirim Arthur untuk membunuhnya. Pembunuh bayaran itu kemudian mengambil pisau dan keduanya bertarung. Mereka terus bertarung dan Arthur melemparkannya keluar bus hanya untuk ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Dia akhirnya kembali ke dermaga dan melihat Henry hilang. Sebuah mobil kemudian berhenti dan orang-orang bersenjata berlari melalui dermaga mencari Arthur. Tapi dia muncul dari air dan membunuh 3 dari mereka tanpa mengedipkan mata. Dia kemudian melihat temannya mati di dalam air dan segera menelpon Dean. Dia mengatakan bahwa dia akan datang untuknya dan Dean akan membayar semua ini. Dia naik ke perahunya dan menelpon Steve. Dan dengan cepat menyadari bahwa dia memiliki pistol yang diarahkan ke kepalanya. Dia memberitahukan bahwa ada pistol yang disembunyikan di sofa, dan Steve dengan cepat mengambilnya dan menembakkan peluru ke pembunuh bayaran yang mengepungnya. Arthur kembali dan menyuruh Steve untuk mengambil beberapa kotak untuk dibawa. Saat pencarian tersebut, Steve menemukan pistol ayahnya, namun tetap diam tentang hal itu untuk saat ini. Dalam perjalanan menuju rumah Dean, Steve bertanya kepada Arthur apakah dia pernah memikirkan orang-orang yang telah dia bunuh. Dia menjawab tak pernah dan Steve mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk menggorek lebih dalam apakah Arthur membunuh ayahnya. Namun Arthur mengakui bahwa dia telah membunuh orang-orang yang dia kenal dan merasa sangat menyesal setelah kejadian itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan menuju ke salah satu rumah Dean. Mereka menembaknya dan keluarga itu di pojokan. Arthur tak memiliki penyesalan dan dengan cepat meraih anak perempuan mereka dan mengancam untuk menyakitinya. Tapi mereka terlalu terlambat dan ketika penyiksaan dimulai,
dia mulai berbicara. Lucunya, Arthur hanya mengerjai mereka dan menggunakan makanan sebagai gantinya. Dian kemudian melihat bahwa Arthur sudah ada di dalam gedung dan dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Keduanya kemudian bersiap untuk baku tembak yang sangat sengit dan dia memasang kamera di pintu masuk gedung. Arthur kemudian masuk ke dalam mobil dan menyaksikan kamera saat Steve membajak sebuah bus. Dia mulai mengemudikannya dan menginjak gas. Anak buah Dian kemudian keluar dengan senjata dan begitu juga Arthur. Dia melompat ke dalam truk dan Steve menabrakkan bus ke salah satu anak buah Dean yang lain. Arthur kemudian datang ke sisi lain dan membunuh pengemudi mobil Dean dan menariknya keluar. Dia terjatuh dan keduanya mendekatinya. Pria itu hampir tak hidup dan mereka berdua menembaknya hingga peluru mereka kosong. Dengan keberhasilan misi, Arthur mengatakan bahwa mereka harus menghilang dan mereka bisa pergi bersama jika Steve mau. Steve kemudian mengambil air dan Arthur melihat pistol Harry di pinggangnya. Mereka berkendara sebentar hingga mencapai sebuah pom bensin. Steve mengisi bensin dan Arthur mengatakan kepadanya bahwa dia meminta maaf atas semua yang telah terjadi padanya. Steve kemudian memindahkan bensin dan mengarahkannya ke mobil sambil berjalan pergi. Arthur merasa tak enak hati, namun Steve kemudian mengeluarkan pistol ayahnya dan menembak mobil itu. Steve kembali ke tempat Arthur dan duduk di sofa. Dia berjalan menuju pemutar musik dan memainkan sebuah lagu. Dia kemudian pergi ke mobil di luar dan masuk ke dalamnya. Dia mengemudikan mobil dan ketika pemutaran musik berhenti, itu memicu bom. Steve menemukan sebuah catatan di dalam mobil yang bertuliskan bahwa dia sudah mati dan kembali ke pom bensin. Mereka melihat rekaman untuk melihat Arthur melarikan diri dari mobilnya sebelum meledak. Ternyata dia masih hidup dan sehat dan dibutuhkan lebih dari itu untuk membunuh pembunuh bayaran legendaris Arthur Bishop. Film Mechanic berakhir di sini. The Mechanic sendiri merupakan film yang diremake dari film berjudul yang sama yang dirilis pada tahun 1972 dengan bintang Charles Bronson, seorang bintang action lainnya yang sangat populer di masanya. Kesimpulannya menurut admin, seperti mayoritas film-film yang dibintangi oleh Jason Statham, The Mechanic tak lebih adalah sebuah film action yang dibuat murni tanpa dasar penceritaan yang kuat, namun dengan sisi action yang akan mampu menyenangkan setiap penggemar genre tersebut. Sama sekali tak ada masalah dengan hal itu. Adegan keras di film ini diatur dengan baik, serta diimbangi penampilan dua aktor utama film yang cukup mampu memberikan ketegangan tersendiri bagi setiap penontonnya. Bukan sebuah sajian yang istimewa, namun sama sekali bukan sebuah film yang mengecewakan. Terima kasih sudah menonton rekap ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya. Bye-bye.